Oke, selamat pagi. Video ini saya buat untuk menyelesaikan tugas saya yang telah diberikan di mata kuliah kecerdasan buatan 1 tentang jaringan saraf tiruan. Nah, di sini saya nama saya Leandri S, NPM saya 1822250046, kelas TI41. Nah, di MATLAB ini saya mengambil jenis data yaitu jeruk, serikaya, dan stroberi. Pertama-tama kita harus mengarahkan terlebih dahulu folder ini ke tempat kita menyimpan gambar atau resource yang telah kita cari. Langsung saja setelah kita arahkan, kita langsung memasukkan ke atau membuat tabel untuk gambar yang telah kita sediakan. Nah, di sini telah ada rumusnya yang telah saya ambil dari video Bapak Gasim. Nah, di sini gambar sama dengan I'm read. Di dalamnya ada nama gambar. Nama gambar ini harus sama persis dengan yang ada di sini. Jadi misalnya di situ jeruk 1.jpg, di sini juga kita harus buat jeruk 1.jpg. Nah, ini baru masuk ke arah dia mengerit gambar. Untuk pemecahan RGB-nya sendiri ada di sini, dan RGB yang telah dipecah tadi akan dimasukkan di satu tabel yang sama, yaitu tabel data lati. Nah, di sini ia 1,1 berarti di baris 1 kolom 1, baris 2 kolom 1, dan baris 3 kolom 1. Nah, setelah ini kita langsung enter aja, maka akan tampil data di sini. Nah, data lati kita buka ya. Data lati. Nah, seperti yang kita lihat sudah ada di sini 245 187 139 RGB. Karena ada 12 data, yaitu 4 untuk jeruk, 4 untuk serikaya, dan 4 untuk stroberi, maka kita harus memasukkannya satu persatu sampai selesai. Nah, di sini masuk ke jeruk 2, jeruk 2.jpg. Nah, berarti kita harus mengganti kolomnya. Kolomnya yaitu kolom 2, kolom 2, kolom 2. Kita enter, masuk. Nah, diusahakan untuk melakukan pengecekan karena ini bermain dengan copy paste dan akan terjadi sering kesalahan, sehingga perlu diperhatikan dengan teliti ya. Kalau tidak, maka data yang kita masukkan akan tertimpa jika kolom ini sama. Jika kolom ini sama ya. Misalnya kita termasuk jeruk 3 namanya, tapi di kolom 2, maka nilai ini akan tertimpa. Kalau seperti ini sih tidak. Sepertinya ini oke. Nah, masuk lagi datanya. Terus sampai ke 12. Lanjut lagi, kita masuk ke data keempat. Oke, saya akan percepat sedikit. Jeruk 4.jpg. Terus masuk ke yang baru yaitu serikaya, berarti di kolom kelima. Serikaya 1.jpg, enter, masuk kolom kelima. Sekarang kolom keenam, serikaya 2.jpg, masuk. Terus kita masuk ke kolom 7. Oh ya, untuk mempermudah kita dalam mengenali kolom berapa yang selanjutnya akan dibuka, lebih baik sih menurut saya dibuka kayak gini seperti yang telah diajarkan, karena akan mempermudah kita dalam mengenali gambar berikut yang akan dimasukkan yang mana. Itu sekarang serikaya 3, saya hampir salah. Oke, serikaya 3 masuk. Terus masuk lagi ke kolom 8. Ini berarti serikaya 4. Serikaya 4.jpg. Oke, masuk lagi. Terus kita masuk ke kolom 9, data baru nih.
berarti data untuk strawberry sekarang strawberry 1.jpg. Masuk lagi. Sekarang kita masuk ke data ke 10, berarti strawberry 2. Oke, masuk ke strawberry 2.jpg. Nah, hampir selesai. Data ke 11, berarti strawberry 3. Strawberry 3.jpg. Masuk. Nah, data terakhir nih, strawberry 4. Nah, strawberry 4.jpg. Oke, semua data telah masuk seperti yang dilihat di atas. Nah, di tabel lati. Nah, setelah tabel lati terbuat, kita harus terlebih dahulu membuat yang namanya tabel target. Jadi di sini kita buat target. Oke, kita buka di sini. Oke, tabel target. Nah, tabel target berarti dari data lati ini yang nilai yang diharapkan untuk muncul adalah untuk 1 sampai 4, berarti 1 0 yang diharapkan untuk muncul. Nah, tabel 2 begitu karena dia satu tipe atau satu jenis buah, yaitu jeruk. Pada tabel kelima, pada kolom kelima, ini berarti data baru, yaitu Srikaya. Otomatis kita membuat formasi baru. Kita harapkan di tengah-tengah atau di green dia memiliki angka 1. Oke. Nah, sampai kolom ke-8 karena 5 sampai 8 itu Srikaya. Pada masuk kolom yang ke-9 itu sudah strawberry. Nah, nilai yang kita harapkan dari strawberry itu adalah blue. Berarti 1 di bawah. Oke. Sampai tabel kolom ke-12. Nah, setelah itu selesai untuk tabel target. Kita tutup terlebih dahulu semuanya karena setelah selesai. Nah, kembali lagi ke sini. Sekarang kita akan menguji dari tabel tersebut apakah performanya telah pas atau tidak. Oke, kita CLC dulu, terus kita copy paste yang tadi. Nah, di sini new FF, kayak new form untuk uji latinya. Terus di sini ada layer dan jumlah masukannya, inisial dari variabel ini tadi, epoch jumlah perulangannya 10 kali, 10.000 kali. Lalu tujuan goalnya di sini saya ambil 10 pangkat minus 5 atau 0,00001. Nah, setelah yang kayak gini kita enter. Tunggu sebentar, maka akan tampil gambar. Ini masih menunggu ya. Nah, keluar kayak gini. Kita lihat apakah tercapai. Ternyata tercapai performance-nya di 10 pangkat min 5. Nah, kalau sudah tercapai, kita tes lagi dengan bawa ini. Kita ingin melihat apakah dari tabel lati dan target yang kita buat apakah sesuai dengan yang kita inginkan. Tapi ini khusus untuk tabel data lati terlebih dahulu. Enter. Oke, di sini dapat kita lihat bahwa hampir semuanya dikenali. Tetapi target kita 1, ini belum mencapai 1. Nah, di sini idenya kenal gitu, jeruk hampir 99, itu bisa dibulatin jadi 1. Nah,
seperti yang telah ini, maka kita coba sekali lagi untuk meningkatkan parameter goalnya. Kita naikkan parameter goalnya biar bisa dilihat ya. Kita naikkan sebanyak 2 digit nolnya. Nah, lalu kita enter, lihat terlebih dahulu apakah tercapai. Nah, lalu kita tes lagi dengan data latih hasil yang seperti tadi. Kita cek apakah lebih mendekati ke arah 1 atau tidak. Oke, kita enter. Nah, di sini lebih mendekati, sudah 997. Nah, bisa dilihat perbedaannya. Di sini masih ada 0,9962 dan sini 0,9997. Semua data hampir rata-rata naik, sudah hampir mendekati 1. Setelah dari data ini, oke, berarti yang kita buat sudah mendekati dengan angka 1 apa yang kita inginkan. Nah, sekarang setelah itu kita uji dengan data gambar uji yang telah kita cari nih. Nah, kalau gambar uji yang saya cari yaitu ada jeruk. Oke, terlebih dahulu ini saya delete karena kemarin saya mau menguji apakah dia dapat mengenali kan gambar yang kita beri selalu gambar satuan, kayak satu jeruk, dan saya menguji di sini ingin menguji jeruk itu ada 2. Jadi jeruk yang satuan dan jeruk yang banyak begini. Ini untuk uji. Lalu serikaya juga saya beri yang serikaya ujinya 1 yang hanya 1 dan yang ada yang 2. Kalau untuk stroberi beda latar warna belakangnya saja, apakah dia dapat mengenali atau tidak. Jadi pertama-tama seperti tadi, kita harus membuat terlebih dahulu tabel ujinya. Nah, di sini tabel uji hampir sama seperti tadi, tetapi variabel dan nama gambar serta urutan tabel di sini berubah. Kalau sini tadi gambar, sekarang ke gambar uji. Terus di sini juga ada tabel, yaitu untuk membuat tabel baru nih. Jadi di sini tabel uji. Oke, langsung saja kita masukkan di sini karena tadi namanya jeruk di awal, kita masukkan jeruk uji 1.jpg seperti yang di sini ya. Sama enter. Nah, masuklah dia ke tabel uji. Oke, ada ya datanya. Lalu kita masuk ke data uji kedua. Di sini saya tidak mengambil banyak data uji, hanya 2 setiap jenis buah yang saya ambil. Jadi di sini jeruk 2.jpg. Oh, salah, jeruk uji 2. Jeruk uji 2.jpg, enter. Masuk. Sekarang kita masuk ke yang baru, yaitu serikaya. Nah, waktu kita masuk ke serikaya uji 2 uji 1.jpg, masuk. Terus kita masuk lagi ke kolom keempat, serikaya uji 2, serikaya uji 2.jpg, masuk lagi. Sekarang kita masuk ke yang terakhir, yaitu strawberry di kolom kelima dan kolom keenam nanti. Berarti ini strawberry uji 1.jpg, masuk. Terus kita masuk lagi ke data yang terakhir di kolom ke-6. Nah, di sini kolom ke-6 strawberry uji 2.jpg. Oke, seluruh data telah masuk nih. Nah, lalu setelah seluruh data masuk, kita uji apakah dari yang kita buat tadi, dari data-data gambar dan kita yang latih tadi, apakah gambar uji yang kita masukkan dapat dikenali. Nah, maka kita tinggal membuat hasil yang seperti tadi.
kalau hasil yang tadi belakang ini adalah nama tabel yang kita ujikan, yaitu tabel latih. Nah, sekarang karena kita ingin membuatnya tabel uji yang kita mau tes hasilnya, maka tabel uji yang kita buat di sini ya, enter. Oke, kita lihat di sini. Untuk yang pertama jeruk tadi dia sangat dikenali, ini berhasil dikenali. Nah, tetapi pada saat jeruk kedua, ya karena kita mengambil R, artinya red, yang kita ambil acuan nilai untuk yang si jeruk. Nah, jadi di sini maaf berisik. Di sini jeruk dikenali, tapi pada jeruk uji kedua tidak. Nah, pada Srikaya di sini, Srikaya 1 sangat dikenali karena yang lainnya 0, sudah hampir 1 sekali. Srikaya 2 juga. Nah, pada saat strawberry juga sama. Di sini dikenali, di sini dikenali. Nah, lalu kenapa pada jeruk kedua tidak dikenali? Kita lihat gambarnya. Nah, seperti saya tadi, saya ingin menguji apakah dia dapat mengenali jeruk itu dari satuan atau banyak juga. Di sini Srikaya uji 1 memiliki tingkat pengenalan yang sangat tinggi, walaupun 2. Sedangkan di sini jeruknya tidak dikenali. Kemungkinan kalau menurut saya karena zoom out yang terlalu jauh untuk jeruk sehingga dia tidak itu, atau juga karena ada hitam atau gimana, sehingga kalau untuk ujinya mungkin diarahkan untuk satuan atau akan di zoom in dengan sedemikian rupa sehingga di sini akan mendapatkan pengenalan yang lebih tinggi. Karena di sini sangat rendah, malah dia mengarah ke arah biru atau blue. Ya, begitu saja menurut saya tentang video ini. Sekian dari saya dan terima kasih.